Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 26. Amsal pasal 24 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 26, jawaban yang tepat disamakan dengan mengecup bibir. Setiap orang pasti ingin mendapatkan jawaban yang tepat atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam kehidupannya. Seorang pengusaha ketika usahanya menjadi bangkrut, usahanya gulung tikar, dia akan membutuhkan jawaban yang tepat. Apa penyebabnya sehingga usaha saya ini bangkrut, usaha saya ini gulung tikar? Apakah karena manajemen keuangannya tidak baik, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya? Itu yang membuat dia bangkrut? Atau hal yang lain? Seorang pedagang ketika dagangannya tidak laku, tidak ada pembeli, dia membutuhkan jawaban yang tepat. Apa yang membuat dagangannya tidak laku? Apakah karena rasanya kurang enak? Kalau itu makanan. Tetapi kalau rasanya enak, kenapa tidak laku? Apakah mungkin kemasannya, cara membungkusnya tidak menarik? Jadi harus dibungkus dengan yang unik sehingga menarik para pembeli. Dibungkus dengan unik, diberi warna-warni yang menarik sehingga menarik orang-orang untuk datang membeli. Setiap orang membutuhkan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang benar dan sungguh. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang benar dan sungguh. Di dalam Amsal 22 ayat 20 dan 21 dituliskan di sana, Amsal 22 ayat 20 dan 21. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang benar dan sungguh. Penulis Amsal, dia sudah memberikan nasihat, sudah menuliskan supaya orang-orang dapat mempelajari, dapat belajar sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk memberikan jawaban yang tepat, memberikan jawaban yang benar kepada siapa saja yang membutuhkan jawaban kita. Jangan kita asal menjawab, jangan kita asal mengeluarkan suara, tetapi kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu, kita harus memikirkannya terlebih dahulu, jawaban yang akan kita keluarkan itu kira-kira tepat atau tidak. Jawaban yang akan kita sampaikan itu benar atau salah. Harus kita pertimbangkan. Kita tidak boleh sembarangan menjawab. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 28 dikatakan di sana,
Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi hati orang benar itu akan menimbang-nimbang jawabannya, akan memikirkan terlebih dahulu sebelum dia memberi jawab, jawabannya itu benar atau tidak. Tidak asal ceplas-ceplos, tidak asal menjawab, tetapi harus dipikirkan dengan baik-baik, dipertimbangkan dengan masak-masak terlebih dahulu, benar atau tidak, baru menyampaikan jawaban yang tepat. Ada sebuah cerita, ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada ibunya, "Mama, kenapa di rambut mama ada yang putih?" Mamanya menjawab begini, "Nak, makanya kamu jangan nakal. Setiap kali kamu nakal, rambut mama itu putih satu. Jadi kamu jangan nakal ya nak, supaya rambut mama jangan putih." Kemudian anaknya tersebut berkata, "Oh begitu ya Ma. Terima kasih ya Ma buat jawabannya. Sekarang saya jadi tahu, rambut nenek itu putih semua, berarti mama lebih nakal dari saya." Ini contoh dari orang tua yang menjawab dengan asal, tidak menjawab dengan benar, tidak menjawab dengan tepat. Di dalam Matius 12 ayat 36 dituliskan di sana, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Jadi jangan kita mengeluarkan jawaban yang asal. Jangan kita mengeluarkan jawaban yang tidak benar. Karena setiap perkataan yang sia-sia harus kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Bagaimana supaya kita dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban? Bagaimana supaya kita bisa menjawab dengan benar orang-orang yang bertanya kepada kita? Tentunya yang pertama, kita harus belajar. Kita harus suka belajar, suka membaca apa saja untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, sehingga ketika ada orang yang bertanya, kita memiliki pengetahuan yang luas, memiliki wawasan yang luas, kita dapat menjawab dengan tepat, kita dapat menjawab dengan benar. Yang kedua, untuk kita bisa memberikan jawaban yang tepat atau yang benar, tidak cukup hanya kita memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, tapi kita juga harus jujur. Kita tahu yang benar, tapi kalau kita tidak jujur, kita tidak memberikan jawaban yang benar, maka kita tidak akan memberikan jawaban yang tepat. Kita harus jujur. Firman Tuhan katakan Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Jadi kita harus jujur. Selain kita belajar memiliki pengetahuan wawasan yang luas, kita harus menjawab dengan jujur. Dan yang ketiga, supaya kita dapat memberikan jawaban yang tepat, memberikan jawaban yang benar, tentunya kita harus dipimpin Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus itu yang mengajar kita apa yang harus kita katakan. Roh Kudus itu yang memberikan hikmat, sehingga kita dapat memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Roh Kudus itu juga mengingatkan kita apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca. Mungkin kita lupa karena keterbatasan kita, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita, sehingga kita dapat memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar,
kepada orang-orang yang memerlukan jawaban kita. Kalau kita kembali kepada Amsal 24 ayat 26 dikatakan jawaban yang tepat disamakan dengan mengecup bibir. Mengecup bibir ini merupakan ciuman kasih sayang. Artinya bahwa jawaban yang tepat itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita. Itu jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita bagi orang yang menerima jawaban. Di dalam Amsal 15 ayat 23 dikatakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi jawaban yang tepat, jawaban yang benar itu akan membuat orang bersukacita, membuat orang berbahagia. Orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam hidup itu akan terpuaskan dengan jawaban tersebut. Orang yang memiliki pergumulan, memiliki pertanyaan, mereka akan puas dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Karena dengan jawaban yang tepat, jawaban yang benar, maka dia akan dapat memperbaiki diri. Sehingga jawaban yang tepat itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita, seperti mengecup bibir. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan jawaban yang tepat, jawaban yang benar kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan jawaban. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain dapat diberkati, orang lain dapat berbahagia, orang lain dapat bersukacita. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang-orang yang memberikan jawaban yang tepat dan jawaban yang benar. Mari kita harus suka membaca, suka belajar untuk menambah pengetahuan wawasan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang jujur sehingga memberikan jawaban yang benar. Dan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat. Kata-kata apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan jawaban. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Apa yang sudah kita pelajari, kita baca. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian, mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, atau Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajar kepada kami untuk kami memberikan jawaban yang tepat, untuk kami memberikan jawaban yang benar kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan jawaban Tuhan. Engkau Allah sumber jawaban kami. Biarlah kami boleh menyalurkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Hidup kami menjadi berkat Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami umat-umat-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber jawaban. Firman-Mu sumber jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang.
kasih karunia menyertai kami yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin.